Baik, selamat sore. Selamat sore semuanya. Nah, ini ada ratusan ribu. Ya, oke Airin, hari ini kita akan memulai ya kegiatan kita pada sore hari ini. Puji syukur walaupun di luar dari pagi tadi sudah mendung, hujan. Ya, tapi Bapak Ibu dan teman-teman sekalian menyempatkan waktu untuk datang ke gereja ini. Ya, kita akan mengikuti satu acara. Ya, acara apa itu, Airin? Yang luar biasa sekali ya. Pembicaranya 2. Ya, jadi kita akan membahas sebuah talk show. Ya, talk show ini berjudul Healing. Ya, healing, hilangin pusing. Ya. Dan yang akan kami pandu bersama saya Niko dan rekan saya Airin. Ya, kita akan memulai acara talk show kita Healing, hilangin pusing. Nah. Oke, sebelum itu kita pengen tanya kabar dulu kali ya Kak. Gimana kabar Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian pada hari ini? Baik ya, Kak Niko gimana Kak? Kurang baik. Aduh. Kayaknya saya butuh healing ini. Oh, iya. Iya. Makanya saya harus mengikuti talk show ini karena aduh kacau, Cocok pikiran ya? saya kacau. Cocok. Ya, nah mungkin, tapi kita juga harus mensyukuri ya bagaimana keadaan kita masih diberi nafas kehidupan, kita masih bisa diberi berkat dari Tuhan. Ya. Dan kalau Airin sendiri kabarnya bagaimana? Apakah? Ya sebenarnya baik sih Kak, cuman Tapi? Ya pasti ada tabinya ya. Ya agak lumayan penat gitu ya. Jadi memang tetap butuh healing kita. Jadi memang kita cocok di tempat ini untuk bahas healing ini gitu ya Kak. Oke, mungkin tanpa berlama-lama kita mulai dulu. Sebelum mulai kita berdoa dulu. Boleh silakan Kak. Mari sebelum kita akan mulai acara kita pada sore hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Puji syukur ya Allah Bapa, kami mengucapkan syukur kepadamu. Engkau telah mengantarkan kami dari rumah kami masing-masing hingga sampai ke gedung gereja ini dengan keadaan sehat dan selamat tanpa kurang suatu apapun. Walaupun di luar cuaca mendung, gerimis, tapi Engkau tetap memberikan semangat bagi kami. Dan kami pun akan memulai kegiatan kami, acara talk show, Healing, hilangin pusing yang akan dipandu oleh Ibu Stefani dan Pak Pendeta WP. Kiranya Kau berkati berjalan acara pada hari ini dari awal hingga akhir nanti. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu saja ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, seperti yang sudah dijelaskan Kak Niko di awal, tema kita adalah healing, hilangin pusing gitu ya. Jadi hari ini kita bakal bahas lebih lanjut kira-kira sebenarnya makna healing itu apa sih gitu ya. Mungkin bagi sebagian besar orang-orang juga sering dengar ya kita kayak, ayo aku pengen healing nih, aduh healing yuk ke ngafe gitu atau staycation gitu mungkin ya. Jadi kita pengen tahu lebih dalam sebenarnya healing itu apa dan juga mungkin tips-tipsnya dari sisi sudut pandang psikologi dan juga teologi gitu. Ya oke. Dan hari ini kita akan ditemani oleh dua orang pembicara, narasumber, yaitu Ibu Stefani dan Pak Pendeta WP. Nah, jadi kita akan menjelaskan penjelasan arti healing itu sendiri apa ya dari sisi psikologi maupun dari sisi teologi. Dan bila nanti ada pertanyaan dari Bapak Ibu Saudara sekalian, nanti boleh mengangkat tangan ya, atau bisa juga menuliskan di dalam Padlet ya, nanti link atau barcode-nya akan ditampilkan ya, nanti bisa ditulis melalui link Padlet. Nah, mungkin kalau ragu nih, saya ragu mau tanya langsung, boleh pakai Padlet, boleh ya. Jadi kita juga menggunakan sarana digital juga ya. Iya, benar. Ya. Oke. Dan tanpa berlama-lama lagi mungkin kita akan berkenalan ya Kak? Iya, berkenalan dengan para pembicara pada sore hari ini. Oke, kita mau kenalan sama pembicara yang pertama kita dulu. Ada Ibu Stefani, beliau adalah Ketua Program Studi Psikologi S1 di Universitas Ciputra dan juga seorang psikolog klinis.
Nah, Bu Stefani ini juga merupakan narasumber di berbagai kanal media sosial, juga di radio, di Tribun News, di Jawa Pos, Harian Surabaya, dan juga menjadi narasumber untuk webinar, talk show, dan juga mungkin Instagram Live gitu ya, terkait sexual education, terus juga mental health, parenting, dan keluarga. Serta Bu Stefani merupakan fasilitator Sekolah Orang Tua Hebat BKKBN Jawa Timur. Dipersilakan Ibu. Baik, yang kedua kita akan berkenalan dengan Pak Pendeta Wahyu Pramudia atau yang akrab disapa dengan Pak Pendeta WP. Ya, saat ini beliau melayani di Jemaat GKI Ngagel Surabaya dan Pak Pendeta WP juga merupakan salah satu founder ributrukun.net, khotbahkristen.id dan Renungan Amsal hari ini serta Indonesia Pershing Ministry. Ya. Dipersilakan kepada Pak Pendeta WP. Ya, tanpa berlama-lama lagi kita akan memulai ya. Ngobrol-ngobrol nih kita. Nanti kita akan ada sesi tanya jawab, jadi Bapak Ibu boleh persiapkan di Padlet atau nanti bersiapkan diri dulu, nanti waktu saat sesi tanya jawab bisa langsung kita persilahkan untuk menanyakan. Oke, selamat malam Bapak, Selamat Ibu. malam. Selamat malam, Iya. Kak Airin, Kak Niko, dan juga Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian. Iya, selamat malam rekan-rekan. Iya, selamat malam. Jadi kan tadi saya juga udah bilang nih, banyak banget orang-orang yang suka bilang, aduh pengen healing nih, atau lagi stres banget gitu kan ya. Gimana tanggapan Bapak Ibu terkait hal ini? Oke, baik. Nah, ini sebenarnya topik yang menarik sekali ya. Karena seperti yang kita tahu bahwa di setiap kehidupan gitu ya, pekerjaan yang banyak, tugas kuliah yang banyak, pasti kita akan merasa jenuh ya. Pasti kita akan merasa bosan. Belum lagi juga kita harus lihat dulu kenapa ya kok stres itu bisa muncul ya. Karena sebenarnya stres itu apa sih? Kadang banyak orang yang melakukan self diagnose ya, mendiagnosa langsung, oh aku ini lagi stres, aku ini lagi depresi gitu ya. Padahal sebenarnya kita belum paham dengan pasti apa sih yang dimaksud dengan stres dan apa yang dimaksud dengan depresi. Nah, kita harus kenal dulu stres itu apa sih Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian. Stres itu adalah reaksi, respon terhadap tekanan, terhadap tuntutan, karena di dalam setiap kehidupan pasti ada yang namanya tekanan, pasti ada yang namanya tuntutan, pasti ada yang namanya masalah gitu ya. Nah, stres ini itu pasti punya sumber. Nah, sumber inilah yang disebut dengan stresor. Sumbernya macam-macam Bapak Ibu dan teman-teman gitu ya. Sumbernya bisa dari pekerjaan, bisa dari tugas-tugas sekolah, tugas kuliah, bisa dari konflik dengan pasangan, bisa dengan konflik dengan orang tua, bahkan rutinitas kita sehari-hari. Itu juga bisa membuat stres. Nah, stres ini tapi berbeda dengan depresi, karena kadang-kadang orang itu melabel saya ini depresi berat gitu ya. Saya ini kacau, pokoknya hidup saya kacau, saya depresi berat dan sebagainya. Nah, pada depresi itu adalah gangguan kesehatan mental yang lebih serius, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Jadi gangguan kesehatan mental yang lebih serius kenapa? Ya karena melibatkan banyak aspek ya, enggak cuman bicara tentang stres. Dan pada akhirnya itu mengganggu fungsi kehidupan sehari-hari. Jadi orang yang depresi itu biasanya sudah tidak bisa bekerja, sudah tidak bisa kuliah. Kenapa? Karena orang depresi itu biasanya punya pikiran-pikiran bunuh diri, gitu ya. Bahkan mau makan aja tuh kadang gak ada nafsu buat makan, gitu ya. Mau tidur itu juga sulit. Nah, kita belajar di situ dulu. Kita bedakan gitu sama-sama ya, Bapak Ibu dan saudara-saudari. Apakah ini memang stres yang biasa atau stres yang memang memerlukan penanganan profesional. Nah, tadi pertanyaannya Airin itu bagus ya. Kenapa ya kita butuh healing ya? Karena biasanya ketika orang mengalami stres, orang itu pasti melakukan yang namanya itu coping. Apa sih coping itu? Coping itu adalah strategi
untuk bisa mengatasi stresnya. Nah, yang trennya zaman sekarang ini itu disebutnya dengan healing. Nah, mungkin sampai situ dulu ya, Airin ya, bisa dilanjutkan dengan Pak WP. Iya, Bapak Ibu, apa yang membedakan orang zaman dulu dengan zaman sekarang? Yang membedakan adalah jumlah stresornya. Menurut saya seiring dengan kemajuan zaman, penyebab stresnya itu makin banyak. Kedua, sekarang kita punya media sosial untuk mengartikulasikan apapun perasaan kita. Zaman dulu kan nggak ada gitu ya. Zaman dulu paling kalau orang pengen berbagi ya orang nonggo, pergi ke tetangga sebelah, ketemu orang dengan langsung, baru kemudian dia bicara. Karena seringkali orang bertanya begini, apakah orang zaman sekarang ini lebih rapuh dibandingkan generasi yang lebih dulu? Jawaban saya enggak atau belum tentu. Hanya bedanya orang zaman sekarang ini punya media sosial itu loh. Dan di media sosial itulah kemudian orang mengekspresikan semua tekanannya. Kalau Bapak Ibu zaman dulu punya buku diary kecil kan, yang ada gembok yang rapuh itu, paling ditulis di situ, masuk lemari, dibaca diri sendiri, nggak mungkin diedarin sa-RT gitu, nggak mungkin. Nah tetapi di zaman sekarang ini, sisi yang lain dari medsos itu adalah memberi kesempatan bagi orang untuk menyampaikan apa yang dia rasakan. Jangankan apa yang dirasakan, grebek lagi selingkuh aja live kok zaman sekarang. Jadi di zaman yang dimana batas antara privacy, hal yang bersifat pribadi dan publik itu makin lama makin tipis, makin lama makin kacau, sehingga orang dengan mudah akan bilang gini, saya stres nih, saya butuh healing nih, saya butuh staycation nih. Nah tidak berarti bahwa orang zaman sekarang lebih lemah dibandingkan orang zaman dulu, tetapi yang terjadi adalah saluran untuk mengekspresikan diri itu jadi lebih banyak. Nah ini yang membedakan kita dengan zaman dahulu. Lalu apakah di zaman medsos ini yang memakai medsos untuk mengartikulasikan stresnya adalah orang-orang muda? Enggak, percayalah. Di grup keluarga setidaknya yang saya ikuti, yang sering curhat itu justru orang-orang yang usianya lebih banyak dari saya. Yang anggota-anggota remaja pemuda itu banyak silent. Soalnya nanti kalau negur, Om, Tante jangan share itu hoax. Lalu Om dan Tante itu marah. Aku dikirimin pendetaku kok, mbok bilang pendetaku bohong. Kita ini paling terjajah lah orang-orang muda di grup-grup keluarga itu. Karena mereka bisa saja generasi yang lebih lanjut itu kemudian memposting apa saja dan membuat kita nggak berdaya. Jadi saya ingin mengatakan bahwa tidak lebih lemah orang zaman sekarang, tetapi sarana mengartikulasikannya ada lewat media sosial. Dan yang memakai siapa? Bukan hanya generasi yang lebih muda, tetapi generasi yang lebih senior. Ya, kalau nggak percaya cek grup keluarga kita, posting Facebook dari misalnya Om dan Tante. Nanti kan kita akan mendapati fenomena yang sama yang kita jumpai di generasi yang lebih muda. Gitu. Silakan. Oke, ya berarti tadi kita sudah tahu healing itu apa, lalu apakah healing itu hanya sekedar berlibur atau staycation, ternyata bisa disalurkan melalui, tadi kalau Pak WP bilang kalau zaman sekarang itu lewat media sosial begitu ya. Bahkan ini pun juga saya rasakan ya dalam kehidupan saya, kalau saya lagi stres dalam pekerjaan atau ada problem-problem, mungkin saya akan lebih menyalurkan ke media sosial, entah lewat share lagu di story Instagram atau share quotes menarik gitu ya. Ataupun ya hanya sekedar melampiaskan stres itu dengan bernyanyi lalu diposting di sosial media. Nah, berarti healing itu apa ya, dilakukan dengan banyak hal begitu ya Pak ya. Tapi bahwa kan kalau zaman dulu kan lewat buku diary gitu ya. Jadi buku diary ini kan sifatnya privacy. Karena saya zaman SD dulu juga sering nulis-nulis buku diary. Bahkan saya juga masih simpan. Jadi kalau saat
10 tahun kemudian, 15 tahun kemudian buka buku diary ya ketawa-ketawa sendiri sih. Nah, jadi apakah ada aktivitas lain gitu selain healing dari dengan sosial media atau hal-hal menarik tertentu gitu? Iya, yang pertama orang itu mengekspresikan lewat sosial media itu kenapa sih? Seolah-olah sebenarnya ingin berteriak, tolong perhatiin saya. Tetapi tanpa rasa malu, ya walaupun sebagian statusnya memang malu-maluin sih. Tetapi dia ingin bersuara gitu. Sebagian suara itu genuine, beneran, karena saya pernah menghadapi case di mana ada satu yang upload foto lengan yang udah berdarah gitu ya. Saya reverse image search dan ternyata memang dia dalam pergumulan yang khusus gitu. Tapi ada yang memang lebay. Tetapi intinya sama, tolong perhatiin saya lewat media sosial itu. Jadi dimensi yang kedua dari healing menurut saya selain meminta perhatian orang lain adalah menyegarkan diri. Jadi mungkin kita jenuh, lelah dengan kehidupan, kita menyegarkan diri dengan situasi baru ya. Staycation menjadi populer, staycation berarti ya liburan yang enggak terlalu jauh dari tempat kita tinggal ya. Dari saya misalnya di Wisma Mukti pindah ke Swiss Bell Inn yang di Manyar misalnya, karena dapat voucher dari sini. Atau dari saya yang di Wisma Mukti pergi ke restoran milik jemaat saya ya 2 kilometer gitu ya. Dan lihat Bapak Ibu aspek healing itu kemudian pasti ada aspek publikasinya lagi kan. Ya, diupload lah di media sosial, seolah ingin berkata lagi, tolong perhatikan saya. Baik ketika saya stres maupun ketika saya berbahagia, ataupun ketika saya sedang mencoba untuk membenahi sesuatu yang ada di dalam diri saya. Nah, tolong perhatiin saya waktu susah, tolong perhatiin saya waktu oke, dan bahkan sebagian tolong perhatiin saya nih, saya walaupun agak jarang ada yang mengatakan, lagi healing di gereja. Biasanya kalau disebut healing di gereja itu potretnya di gereja tetangga. Soalnya terlukanya di gereja sendiri. Jadi ke gereja sebelah itu healing, ke gereja sendiri terluka. Itu jemaat saya, di sini enggak ada bedanya. Enggak ada bedanya ya gitu. Oke baik, tadi saya menambahkan sedikit dari apa yang disampaikan oleh Pendeta WP ya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat dari makna healing, healing itu tidak hanya seputar untuk mengembalikan energi. Karena banyak orang yang seringkali staycation gitu ya. Terus kemudian tadi berlibur gitu ya. Atau ngafe, kadang-kadang kan healing dikit ya, sebentar ini ke kafe dulu, nongkrong dulu dan sebagainya. Nah itu sebenarnya juga merupakan bagian dari dalam tanda petik itu pelarian ya, pelarian dari masalah. Yang sebenarnya itu tidak menyelesaikan masalah itu sendiri gitu ya. Hanya ingin berjarak sementara dari problem atau stres yang sedang dihadapi. Padahal ketika selesai berlibur, selesai pergi ke kafe gitu ya, selesai nongkrong sama temen, peningnya itu tetap ada gitu ya. Jadi kalau sesuai judulnya hilangan pusing, pusingnya nggak hilang-hilang gitu. Nah ini yang sebenarnya perlu kita perhatikan bersama. Karena sebenarnya healing itu tidak semata-mata hanya melibatkan aspek fisik ya tadi, balikin energi, mengembalikan kekuatan kita, mengembalikan kemampuan kita. Tapi ada aspek lainnya yang juga harus diperhatikan. Karena healing itu adalah proses pemulihan secara menyeluruh yang tidak hanya melibatkan tubuh, dalam hal ini adalah energi tadi, kemampuan tadi, kekuatan, tetapi juga jiwa kita dan pikiran kita gitu ya. Jadi kalau selesai healing, kalau tadi nyambung dari Pak WP, selesai upload gitu ya di sosmed, tapi tetap merasa jenuh, tetap merasa stres gitu ya. Tetap gak hilang sedihnya, tetap galau. Kalau zaman sekarang kan sering galau ya, gitu ya Bapak Ibu dan saudara-saudari. Ya itu artinya healingnya kurang efektif, bukan itu, gitu. Nah ini yang harus kita perhatikan bahwa selain menyegarkan pikiran tadi, mengembalikan energi, tapi juga harus ada perubahan positif.
Bapak, Ibu, dan teman-teman. Healing yang kita lakukan itu bukan membuat kita stuck, diam di tempat aja. Tapi harus ada perubahan positif yang juga kita rasakan. Gitu ya. Nah, apakah kegiatan yang sudah kita lakukan ini bermanfaat tidak? Membawa perubahan positif tidak untuk kehidupan kita? Bergerak ke arah pertumbuhan diri enggak? Nah, itu sih. Jadi kita harus bisa memilah mana kegiatan yang memang betul-betul berdampak positif dan mana yang tidak. Kalau posting di sosial media itu enggak membawa dampak atau perubahan positif, nah itu jadi dipertanyakan tuh healing beneran atau enggak tuh ya. Gitu. Iya, saya pakai penjelasan Bu Stefani untuk melihat kisah Elia, Bapak Ibu barangkali populer ya. Jadi Elia itu di puncak dari pengalaman rohaninya karena dia berhasil dalam tanda kutip menurunkan api dari langit ya atas perkenanan Tuhan, tetapi dia tetap seorang manusia yang dipakai melawan ratusan nabi-nabi Baal itu. Habis di puncak dia langsung down. Dia langsung ingin mati, kata Alkitab begitu. Kenapa? Karena ancaman seorang perempuan, Isabel, yang memang menyebalkan itu. Jadi setelah dia di puncak, terus diancam Isabel, dia pengen mati. Nah, cara Tuhan untuk menangani itu unik ya. Alkitab mengatakan dia diberi makan, diberi minum, supaya kuat berjalan. Nah, barangkali ini dimensi pertama dari keutuhan yang Bu Stefani bilang tadi. Kalau orang betul-betul dalam keadaan kurang baik, bagian pertama yang harus diperiksa adalah soal makan dan minum. Fisiologisnya itu oke enggak sih? Dan kemudian dia menempuh perjalanan dan lihat bagaimana Tuhan memperlakukan dia ya. Jadi Tuhan itu menurut saya itu digambarin Alkitab dengan begitu indahnya. Ini hamba yang berhasil terus rapuh. Ya. Kemudian ketika Elia berdiri di hadapan Tuhan, digambarkan ada angin yang keras yang lewat. Tapi Tuhan gak ada di situ. Ada api yang menyala, tapi Tuhan gak ada di situ. Ada gempa bumi, tapi Tuhan gak ada di situ. Api, angin, gempa bumi adalah cara-cara Tuhan memperlihatkan kemahakuasaannya. Dalam sejarah Israel itu dipakai untuk menghukum ketika orang Israel salah. Tapi Tuhan tidak menghukum Elia. Tapi Tuhan berbicara dalam angin sepoi-sepoi basah. Dalam terjemahan Alkitab lain dikatakan Tuhan itu berbisik. Nah tentu Bapak Ibu tahu kan, tidak mungkin saya berbisik dari jarak saya dan pendeta Kathy. Itu bukan berbisik Pak, itu teriak. Berbisik berarti saya harus dekat, sangat dekat. Dan bagi saya kisah itu adalah sebuah gambaran yang sangat indah. Betapa Tuhan itu dekat ketika manusia itu lagi ambiar-ambiarnya. Dan Tuhan memperlakukan kita dengan cara seperti itu. Bukan dengan kemegahan, kekuatan, kegagahan yang membuat kita makin kecil, makin minder. Tetapi kita lagi hidup kita seambiar-ambiarnya. Tuhan itu berbisik. Siapa sih yang biasa berbisik kepada kita? Orang yang dekat dengan kita. Orang yang kita cintai, orang yang mencintai kita. Enggak mungkin saya berbisik kepada lawan saya, enggak mungkin. Kepada lawan saya berjarak. Tetapi kepada istri, kepada anak, kadangkala saya berbisik. Dan itu sebuah gambaran bahwa ketika hidup kita lagi ambiar-ambiarnya, Tuhan itu lebih dekat bahkan dari hembusan nafas kita. Jadi pakai media sosial kalau itu menghibur silahkan. Kalau malah tambah terluka, kok nggak ada yang like sih? Tiap menit dilihatin kayak gini. Kenapa sih nggak kita taruh sebentar dan kita membiarkan Yesus sahabat yang akrab itu berbisik kepada kita. Nah barangkali itu yang lebih harus kita lakukan di tengah kegaduhan media sosial ini ya. Berdiam, membiarkan dia berbisik kepada diri kita. Silakan. Oke baik, jadi ada dua hal nih ya dari Pak WP dan juga Bu Stefa. Kalau misalnya dari sisi kita juga harus ingat gitu ya, kalau Tuhan tuh selalu ada di dekat kita dan ya justru waktu kita gaduh itu ya Tuhan akan berbisik dan mengingatkan kita gitu ya. Tapi dari sisi psikologi juga memang kalau stres atau depresi itu enggak semudah itu gitu ya Bu ya. Dan juga memang healing itu bukan hal yang
bisa kita ngomong buat staycation aja gitu ya mungkin, atau kita cuman dari pergi ke kafe tadi seperti katanya Pak WP, tapi juga perlu ditelusuri lagi gitu ya Bu, apa saja penyebabnya dan sebagainya gitu ya. Kalau kita pengen tahu kapan sih waktu yang tepat buat kita untuk melakukan healing itu gimana Bu? Atau mungkin ada indikator dari kita pengen healing atau waktu healing gitu Bu? Oke, baik. Nah, sebenarnya ketika kita stres Bapak Ibu, tanda pertama atau petunjuk pertama itu adalah sebenarnya fisik kita. Ya, mungkin di sini Bapak Ibu juga pernah merasakan ya, saya sendiri juga pernah merasakan gitu. Ketika sedang capek gitu ya, sedang stres, biasanya ada seperti pusing kepalanya gitu ya. Tiba-tiba jadi pusing, ototnya tegang gitu ya di area leher dan sebagainya. Bahkan ada yang sakit perut dan seterusnya. Nah, itu sebenarnya tubuh kita itu sedang memberikan alarm gitu Bapak Ibu. Seperti signal gitu ya, bahwa ini saatnya kita untuk beristirahat. Gitu ya. Memang kita sudah memiliki masing-masing pekerjaan ya. Ada tugas-tugas yang harus diselesaikan, pekerjaan yang harus diselesaikan gitu ya. Tapi ada waktunya juga untuk beristirahat gitu ya. Bahkan Tuhan Yesus pun ketika menciptakan bumi ini beserta dengan isinya, itu di hari terakhir aja Tuhan beristirahat gitu ya. Sama seperti kita gitu Bapak Ibu, kita nggak bisa memforsir diri kita gitu ya, memaksa diri kita karena kita ini punya kapasitas, punya keterbatasan gitu ya. Nah, itu biasanya akan kita kenali dengan tanda-tanda fisik seperti yang tadi saya sampaikan. Nah, itu artinya tubuh kita sudah memberikan signal. Artinya kita perlu istirahat, jangan dipaksa gitu ya. Tapi kadang-kadang kita seringkali tidak memperdulikannya gitu ya. Biasalah ini pusing sedikit, minum obat, tidur nanti juga sudah sembuh besoknya. Tapi ternyata gak bisa gitu ya, tetap aja merasa pusing, tetap aja kok rasanya di bagian sini kok seperti tegang ya, keram ya, gak hilang-hilang gitu ya. Nah, bahkan dokter kadang-kadang kalau Bapak Ibu ke dokter ketika ditanya jangan-jangan stres ya, seringkali gitu kan ya, bisa jadi. Makanya kenapa kalau ibu hamil gitu kan ketika kontrol ke dokter itu pesannya adalah jangan stres-stres ya Bu. Gitu ya, karena nanti akan mempengaruhi kesehatan janinnya. Nah, karena kenapa bisa seperti itu? Antara pikiran dengan tubuh kita itu sebenarnya saling terkoneksi, Bapak Ibu. Makanya ada tulisannya mind and body. Di dalam pikiran yang sehat ada tubuh yang sehat. Di dalam tubuh yang sehat juga ada pikiran yang sehat. Itu yang pertama. Jadi sebenarnya tanda-tanda fisik itu penting, gitu ya. Dan kalau itu dibiarkan, ya itu akan terus berkepanjangan. Terus terjadi. Kenapa sih kok tanda-tanda fisik itu bisa muncul ya Bapak Ibu sekalian ya? Karena sebenarnya tubuh kita ini secara otomatis ketika kita sedang stres itu akan mengeluarkan dua hormon. Yang namanya adalah hormon kortisol dan hormon adrenalin. Yang fungsinya itu adalah menyiapkan tubuh kita ketika kita menghadapi ancaman, menghadapi situasi darurat gitu ya. Hormon kortisol itu meningkatkan gula di dalam darah yang membuat otak kita itu bekerja lebih efektif dan membuat tubuh kita ini lebih berenergi. Nah, itu tugasnya hormon kortisol. Hormon adrenalin itu yang biasanya meningkatkan detak jantung kita. Nah, ketika kita sedang stres, kedua hormon ini itu akan secara otomatis dikeluarkan oleh tubuh kita, Bapak Ibu. Gitu ya. Nah, ketika stresornya hilang, tadi kan stresor kan adalah sumber stres ya. Ketika sumber stresnya sudah tidak ada, masalahnya udah nggak ada gitu ya, tubuh kita akan kembali normal. Artinya hormon tadi tidak berproduksi lagi gitu. Tapi bayangkan ketika stresornya tidak hilang Bapak Ibu, terus ada gitu ya, artinya hormon tadi itu akan bekerja lebih keras, memproduksi lebih tinggi, yang pada akhirnya itu juga akan berdampak kepada kesehatan fisik kita. Gitu Bapak Ibu. Itu hal yang harus kita perhatikan. Dan gak cuma tanda-tanda fisik ya, gak cuma ke kesehatan fisik tapi juga ke kesehatan mental kita. Gitu Bapak Ibu. Bayangkan ketika Bapak Ibu stres, berkepanjangan, murung, terus sedih, terus galau, terus gitu ya. Nah itu secara otomatis juga akan mempengaruhi fungsi keseharian kita. Kita jadi gak konsen buat kerja, gak konsen buat kuliah. Bahkan ada juga yang kadang males masuk kerja, males masuk kuliah gitu ya, tidak termotivasi.
Nah itu sebenarnya udah tanda-tanda tuh bahwa ada sesuatu yang memang harus kita benahi. Itu mungkin Airin. Hampir tiap 6 bulan sekali saya mendapatkan WA dan juga SMS bahwa mobil operasional yang saya kendarai harus masuk ke tempat servis. Perawatan berkala. Nah saya bisa saja mengabaikan peringatan itu sambil berkata begini, ini enggak ada yang salah kok. Sejauh ini masih nyaman dikendarai kok. Tetapi toh saya juga harus mengerti dan memahami prinsipnya ini. Pencegahan jauh lebih baik daripada mengobati. Jadi kalau mobil aja benda mati, itu tiap 6 bulan sekali harus dicek. Harus diganti olinya. Apalagi hidup kita gitu. Makanya kalau Alkitab mengajarkan sebuah ritme 6+1 hari libur, hari istirahat, menurut saya itu sangat manusiawi sekali. 6 hari kita bekerja, kemudian ada hari di mana kita akan break dari pekerjaan kita, untuk kemudian nanti berada dalam siklus bekerja lagi. Gitu. Sebenarnya Tuhan itu sayang manusia kok. Manusianya yang kadang-kala nggak sayang sama dirinya. Kita pakai diri kita seperti kita pakai mobil, baru berhenti kalau sudah di UGD. Ya kalau UGD, kalau nyampainya biasa gimana? Langsung syok loh, dulu dia nggak ada sakit apa-apa kok. Begitu terjadi sesuatu kok langsung adiasa. Nah barangkali ada hal-hal kecil yang terjadi dan kemudian kita tidak memeriksanya. Saya tahu Bapak Ibu sekarang kita jarang mandi ya, pakai bak, pakai apa tuh, ya seperti bak kecil gitu ya. Kita mungkin pakai shower, pakai hal yang lain. Tetapi ketika kita mandi pakai bak itu, kita tahu bahwa 3-4 hari sekali bak itu harus dicuci, sumbatnya harus diambil supaya kotorannya keluar. Ya kan? Nah begitu pula diri kita, berelasi dengan manusia, punya luka di gereja, di tempat kerja, dimanapun itu menghasilkan endapan-endapan di dalam bak kita. Gitu. Nah kalau itu tidak dikenali, nanti suatu kali ketika kita akan ambil air, kaget. Loh, ternyata di situ ada jejak mati lah, atau ada apa di situ gitu ya. Dan tandanya adalah ketika endapan itu makin banyak, jumlah air, lapis jumlah airnya itu makin dikit. Makanya jangan heran, ada orang yang kesentil sedikit langsung semua yang kotor keluar. Kenapa? Seperti Bapak Ibu itu pakai gayung mencoba mengambil air, tapi karena endapan kotornya makin naik, yang Bapak Ibu dapatkan ya kekotoran. Jadi mari kita berhenti sejenak dari semua kesibukan tanpa henti lewat handphone ini ya. Saya tahu mungkin Bapak Ibu punya handphone lebih dari 1 gitu ya. Tetapi ada kalanya ini harus ditaruh sejenak untuk membiarkan jiwa kita beristirahat. Bahkan ketika saya seorang pendeta yang katanya harus standby 24 jam gitu ya. Kalau saya standby 24 jam, 5 tahun saya udah emeritus dini, dipanggil Tuhan. Gitu. Saya harus memberi rest kepada diri saya harus matikan ini. Dan nanti kalau ada orang komplain, saya cuma menjawab dengan singkat bahwa saya juga butuh istirahat. Tuh kadang-kadang kalau jemaat saya kasih tahu gini, jangan marah ya kalau saya enggak menyambut sapaan selamat pagi, renungan. Saya bilang sehari 1 pagi saya menerima sekitar 190 sapaan seperti itu. Nah waktuku kalau cuma jawab WA ini, 1 melelahkan, 2 tidak mengerjakan apa-apa. Nah jadi harus ada saat saya tuliskan di situ di status WA saya, tinggalkan pesan bukan hanya salam gitu ya. Salam doang enggak akan saya jawab. 190 kadang 259 wis enggak tak bocor kabeh. Kalau saya lakukan itu, saya akan menghabiskan energi pagi hari yang adalah waktu terbaik saya ya untuk hal-hal yang mungkin tidak signifikan gitu ya. Jadi enggak apa-apa kok Bapak Ibu kita beritahu saya enggak akan bisa merespons dengan cepat ya gitu. Supaya kita bisa punya waktu untuk berdiam diri, menikmati makanan tanpa main ini. Mensyukuri apa yang Tuhan hendak
dan telah sampaikan kepada kita. Salah satu sumber stres utama saat ini adalah orang kurang mindful. Makan sambil WA-an, makan sambil nonton YouTube anak-anak. Bahkan makan sambil kemudian ngangkat telepon, rapat, sampai ke sana kemari. Udah liburan pun, pertanyaan-pertanyaannya adalah nyampe hotel, wifi-nya apa ya Mas? Udah, kalau kita memang mau liburan, ini sebagai salah satu sumber stresor, ini sebagai salah satu stresor, taruh dulu. Nikmati ngomong, melihat wajah anak Anda, nikmati melihat wajah istri Anda, dengerin omelannya, enjoy personal relationship, berdiam diri membiarkan Tuhan berbicara kepada kita. Saya rasa itu salah satu hal yang penting untuk keluar sejenak dari lingkungan yang terus-menerus sama ketika Alkitab mengajarkan kita tentang Sabat. Bukan hanya berhenti bekerja loh, bagi orang zaman sekarang juga berarti mematikan ini. Pak, rezekiku nanti hilang Laan. Rezeki itu nggak akan tertukar Pak. Tetapi penyakit-penyakit tahu kepada siapa dia harus datang. Ya, jadi kita sadar ya bahwa kapan kita perlu healing. Nah, lalu efeknya apa sih Pak Bu kalau misalnya kita itu tidak melakukan healing? Nah, itu apakah ada efek tertentu? Mungkin saat kita stres tapi kita membiarkan stres itu berkelanjutan di dalam diri kita, apakah ada dampak-dampak di kemudian hari? Mungkin itu sih. Ya, baik. Seperti yang tadi sudah saya sempat singgung gitu ya, Bapak Ibu dan juga saudara-saudari sekalian. Yang pertama tadi ya, kalau ketika kita membiarkan stres itu menguasai diri kita tidak melakukan coping atau strategi dengan segera untuk menyelesaikan tersebut, yaitu tadi ya, semakin lama itu seperti terakumulasi, menumpuk, ya, yang pada akhirnya tadi berdampak terhadap kesehatan fisik kita, gitu ya. Orang yang menderita penyakit kanker, Bapak Ibu, berdasarkan hasil riset, itu bisa disebabkan karena genetik, bisa juga karena stres, gitu ya. Stres yang berkepanjangan. Kenapa bisa demikian? Karena seperti yang tadi saya ceritakan, tubuh kita tuh bisa kelelahan. Tubuh kita ini juga apa ya? Bukannya seperti tenaga turbo gitu ya, yang nggak akan pernah ada habisnya, enggak. Tubuh kita ini juga bisa lelah, bisa capek, bisa kehabisan baterai, sama seperti handphone gitu ya, perlu di charge ya. Ini mirip juga seperti itu gitu ya. Jadi kita harus tahu waktunya kapan kita harus istirahat, gitu Bapak Ibu. Ini tidak hanya terjadi di orang dewasa saja, bahkan di anak-anak, di remaja itu juga harus mulai menyadari gitu ya. Karena zaman sekarang ini anak-anak tuh kadang seringkali main game seharian. Seperti yang Bapak Ibu tahu ya, anak kita tuh sulit banget nih main game terus dari pagi sampai malam, bahkan sampai besok paginya lagi gitu ya, nggak berhenti-berhenti. Nah itu lama-kelamaan itu akan merusak fungsi tubuhnya, gitu ya. Saya waktu pernah ke rumah sakit jiwa gitu ya Bapak Ibu ya, bukan saya yang dirawat, bukan, tapi saya membantu gitu di sana. Itu banyak sekali pasien anak-anak karena adiksi game, yang bahkan sampai matanya tuh warnanya merah gitu Bapak Ibu, ya matanya tuh rusak. Dan belum lagi sudah fisiknya juga terganggu, plus juga ada adiksi, kecanduan yang juga harus di treatment gitu Bapak Ibu. Nah dampaknya ini pertama ke kesehatan fisik, yang kedua itu juga ke kesehatan mental kita gitu ya. Bayangkan ketika kita menumpuk masalah terus gitu ya, stres terus, tapi kita nggak pernah ada upaya untuk menanganinya, itu seperti bom waktu yang suatu ketika itu bisa meledak gitu Bapak Ibu. Ini saya temukan di salah satu pasien yang atau klien yang saya tangani. Dia didiagnosa gangguan skizofrenia. Skizofrenia itu adalah gangguan jiwa berat Bapak Ibu yang sampai harus dirawat di rumah sakit jiwa. Dan ternyata
setelah didalami, dilakukan konseling lebih lanjut gitu ya dengan pasien tersebut, dia ini ternyata sudah memiliki banyak kekecewaan terhadap siapa? Bahkan terhadap ayahnya sendiri gitu ya. Jadi waktu dia kecil, waktu dia SD, dia itu sering mendapatkan kekerasan dari ayahnya. Dan ibunya ya sama, ibunya juga saat itu kondisinya tidak bisa membantu gitu ya. Karena ibunya sendiri juga korban kekerasan dari ayahnya. Itu terus menumpuk, kemudian ketika dia remaja, dia bertemu dengan lawan jenis, mulai berpacaran, tapi dikecewakan oleh pasangannya, oleh pacarnya gitu ya. Itu akhirnya ditumpuk lagi tuh, stresornya ditumpuk lagi gitu kan. Sampai di satu titik, itu seperti gelas, Bapak Ibu tahu ya, gelas yang terbuat dari kaca, itu sebenarnya udah ada retakan-retakannya. Tapi tidak segera ditangani, supaya retakan ini jangan sampai pecah, ambiar gitu ya, kalau tadi bahasanya Pak WP itu ambiar. Karena kalau sudah ambiar, udah pecah, akan sulit sekali gitu ya, untuk bisa memperbaiki tadi. Seperti gelas tadi kan akan sulit sekali untuk menjadi utuh lagi. Itu Bapak Ibu. Nah, itu sih dampak beratnya. Jadi kenapa healing itu menjadi sesuatu yang penting? Suatu kali dokter mendiagnosis saya dengan trigger finger. Trigger finger itu jari ini kalau udah nekuk gini nggak bisa balik lagi. Jadi harus saya balikin gini. Jadi nekuk gini harus balikin gini. Namanya trigger finger, sampai apal kan. Saya tanya, dok kenapa ya saya kena trigger finger ya? Dia bilang gini, pasti Bapak sangat sering pakai handphone. Dan handphone yang Bapak pakai pasti layarnya agak kecil. Jadi ketika handphone itu layarnya agak kecil dan kita sering memakainya, maka semakin kecil layarnya itu tekanan yang terjadi pada jari kita itu semakin besar. Jadi saran dia pertama adalah berhenti, jangan overuse menggunakan tangan gitu ya. Kalau bisa jawab WA-nya lewat laptop. Tapi lewat laptop berarti butuh membawa laptop kemana-mana, makanya saya bawa tuh. Jadi saya harus mencari cara yang lain. Kedua, carilah handphone yang layarnya besar. Dok, makin besar layarnya harganya makin mahal. Lebih mahal jarimu daripada handphonenya kan. Oke, berarti saya harus punya kebiasaan baru ya, bawa laptop kemana-mana, layar handphone harus nyari yang gede, nggak boleh yang kecil. Nah dari situ saya jadi belajar gini, oke, ini ada satu problem ini sudah menghasilkan gejala tertentu, seperti sebuah warning, tanganmu ini udah overuse, udah terlalu banyak digunakan. Nah kalau saya tidak menempuh jalan yang baru, ini akan makin parah. Nah ini baru bicara tangan Bapak Ibu ya, belum bicara tentang jiwa kita gitu ya. Saya rasa prinsipnya sama, ketika jiwa kita sudah berteriak karena sesuatu gitu ya, berarti kita nggak bisa hidup dengan cara yang sama lagi. Kita harus hidup dengan cara yang lain. Menemui psikolog, psikiater, menempuh cara hidup yang baru. Maka saya jadi ingat Tuhan Yesus itu pernah berkata begini kan, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Panggilannya jelas, dia kenal kita kok. Cuman sayangnya kita sering kali mengabaikan teriakan-teriakan jiwa atau teriakan-teriakan tubuh kita gitu loh. Teriakan-teriakan yang pertama halus, lama-lama ya pecah, lama-lama ya ambiar. Kalau kita tidak memperhatikan. Bahkan ketika Bapak Ibu di pelayanan ya, saran saya untuk mereka yang melayani ya, Bojo terus melayani gitu loh, punya hidup aja yang manusiawi. Sesekali Sabtu Minggu pergi ke Batu, ke Tretes lah. Gereja gak ono awakmu gak buyar kok. Dan itu juga saya katakan kepada diri saya sendiri. Hari Sabtu Minggu saya nggak khotbah juga nggak apa-apa kok. Masih banyak yang lain bisa kok. Saya pernah cuti tidak berkhotbah 3-4 bulan dan hidup saya baik-baik aja, malah lebih happy. Nah jadi kita harus mempertanyakan kalau saya melakukan sesuatu ini dan bisakah saya break dari itu demi kesehatan diri saya sendiri.
tidak ada yang tidak tergantikan di tempat pelayanan dan di tempat pekerjaan. Selalu ada yang bisa menggantikan diri kita. Kalau kita merasa di pekerjaan dan pelayanan kita tak tergantikan, barangkali kita sudah megalomaniak gitu ya. Tapi di keluarga kita tidak tergantikan. Nah, kita ini menjaga kesehatan mental dan jiwa kita untuk siapa sih? Untuk istri, untuk suami, untuk anak-anak. Bukan untuk gereja. Bukan untuk pelayanan apapun, lembaga apapun, enggak. Bukan untuk tempat kita kerja. Karena ketika kita sakit, siapa yang harus merawat kita? Orang terdekat kita. Jadi kita harus jaga kesehatan kita, bukan untuk gereja, bukan untuk sekolah, bukan untuk kampus, tetapi untuk orang-orang yang kita cintai. Ambillah break secara rutin. Hidup menurut saya ya, seringkali saya katakan hidup manusiawi sajalah. Sesekali saya enggak pelayanan Sabtu Minggu kan enggak apa-apa. Sesekali saya cuti enggak apa-apa. Nah, ngomong kayak gini paling susah justru sama pendeta. Pendeta GKI itu kan dapat cuti ya kurang lebih 30 hari kerja dalam setahun. Tapi cek pendeta Anda, jarang yang ngambil sampai 30 hari kerja. Terus nanti setelah 10 tahun dia dapat cuti besar 3 bulan. Jarang yang ngambil sepenuhnya 3 bulan. Kenapa? Ngerasa bersalah. Ngerasa kok saya enak-enakan ya. Padahal itu sebenarnya adalah rest yang dia butuhkan gitu. Saya 3 bulan cuti besar pertama saya, handphone saya matikan, saya enggak menginjak gereja sama sekali. Nah, gereja saya baik-baik aja. Gitu loh. Sama sekali saya enggak ngontak apapun. Jadi rest itu juga menyadarkan bahwa tubuh kita perlu. Dan yang kedua, kita enggak sepenting apa yang kita pikirkan. Bagi lembaga, bagi tempat kerja. Kita penting bagi orang-orang terdekat kita. Bagi suami, bagi istri, bagi anak-anak. Nah, untuk itulah ayo jaga diri kita gitu. Oke, baik. Berarti memang healing itu memang penting karena ya dia pasti punya efek-efek samping gitu ya. Bom waktu dan juga ya itu seperti kata Pak WP ambiar gitu ya nanti kalau kita enggak nge-treat dengan baik dan juga pentingnya waktu istirahat gitu. Seperti yang tadi sempat Bu Stefani bilang kayak Tuhan juga ada hari ke-7 itu istirahat gitu. Kalau dari Pak WP kan kita ada sering dengar teologi hari Sabat gitu Pak, hari Sabat gitu. Menurut Bapak gimana sih kita bisa menerapkan hari Sabat itu di kesibukan kita ini gitu Pak? Prinsip Sabat yang utama adalah break the routines, memecahkan rutinitas. Sebentar, saya tidak ingin mengatakan rutinitas buruk ya. Rutinitas itu memberi rasa aman. Ngagel, Wisma Mukti, jalannya ya itu. Dan ketika saya menempuh jalan yang sama, jalan yang rutin, jiwa saya tenang. Karena habis ini, habis ini rumah saya. Di satu sisi rutinitas itu memberi kita rasa aman gitu ya. Bahwa ini adalah etapa-etapa jelas gitu. Tetapi rutinitas sama juga berpotensi menyebabkan saya kurang waspada. Bisa nyetir sambil HP-an, bisa nyetir sambil yang lain. Ini jalan yang biasa saya lewati kok. Saya udah hafal bareng aja sampai ke Wisma Mukti. Nah untuk itulah rutinitas itu perlu di-break. Itu prinsip Sabat. Tuhan mencipta, pada hari yang terakhir dia tidak mencipta. Dia break the routines. Jadi jangan sampai Bapak Ibu kerja di kantor, nanti hari Minggu juga kerja tapi di gereja gitu. Podo ae gitu loh. Tidak break the routines gitu loh. Nah saya mengatakan ini di tengah aktivis GKI yang kadang-kadang itu menurut saya ya GKI itu seringkali aktivisnya itu overuse gitu. Habis panitia Natal, panitia Paskah, panitia bulan keluarga, panitia misi, muter gitu terus. Gitu. Ya, bahkan cenderung di-abuse karena miskin pujian. Saya nggak pernah ngelihat ada di GKI ada acara malam apresiasi untuk volunteer yang dipilih satu orang dapat hadiah tur ke Israel, ke Kroasia gitu saya nggak pernah.
Budaya apresiasi di GKI itu rendah banget. Yang adalah budaya kritik. Habis main semuanya dikumpulin, ada masukan apa? Ada kritik apa? Kenapa sih nggak bisa mulai dengan, oke, apa yang ingin kita apresiasi untuk rekan-rekan ini? Ini budaya toksik. Yang sayangnya kadangkala muncul di GKI. Minim apresiasi tetapi tajam dalam kritik. Lihat apa itu namanya persidangan majelis jemaat diperluas. Itu apa ada apresiasi untuk majelis jemaatnya dan pendetanya misalnya? Enggak ada kan? Yang tanya pasti akan protes kan? Jadi kita juga harus sadar bahwa kultur kita ini, bahkan di gereja ini bisa toksik banget untuk jiwa kita gitu loh. Jadi istilahnya saya selalu ngomong gini loh, jangan hidup matimu itu dipersembahkan ke gereja. Dipersembahkan itu ke Tuhan. Dan cara melayani juga bukan hanya di gereja. Gitu. Jadi sesekali tolong Bapak Ibu ketika di kepenatuaan itu dapat masa istirahat, dapat masa berhenti orek gitu loh. Lihatan dunia lain gitu. Jangan melulu di sini gitu. Enggak ada Bapak Ibu ya hidup kok gitu. Nah ketika kita keluar dari rutinitas itu, kita akan melihat sesuatu dari perspektif yang baru. Masuk pun lebih segar gitu loh. Itu prinsip utama Sabat ya, memecahkan rutinitas, mendapatkan kesegaran dan perspektif baru, dan kita akan menjalani hidup, kalau kata Bu Stefani tadi, dengan cara yang baru. Nah mari kita periksa cara kita menggunakan Sabat, menolong kita untuk menjalani hidup dengan cara yang baru enggak? Gitu. Bahkan perjalanan pulang dari Ngagel ke Wisma Mukti ya, kadang-kadang saya break the routine, saya lewat Manyar yang sebelah sono gitu. Memberi variasi yang menghidupkan diri saya. Ternyata ada kafe baru di sini. Ternyata ada tukang jualan rame di sini. Ternyata ada. Gitu. Nah itu penting supaya perjalanan yang rutin itu tidak merusak. Pada akhirnya tidak merusak jiwa saya. Ya. Secara khusus untuk Bapak Ibu yang pelayanan, kalau dikasih break aja lah. Kalau udah nggak tahan minta break, pamit aja sebentar. Nggak apa-apa kok. Enggak apa-apa, gereja ini masih akan berdiri tanpa Bapak Ibu, tenang aja. Ya oke, jadi memang perlu break ya di dalam rutinitas yang kita jalani selama 1 minggu. Nah, tapi kalau kita kaitkan dalam tokoh Alkitab ya, kita tahu bahwa Yesus ini kan melakukan pelayanannya yang sungguh luar biasa ya, jadi dari satu tempat pergi ke tempat lain untuk mengabarkan Injil, dari ada perkawinan di Kana, lalu menyembuhkan orang buta, menyembuhkan orang sakit kusta ya, dan bahkan ia lakukan itu dengan tulus, dengan kerelaan hati. Nah, tapi apakah mungkin bahwa Yesus itu dalam semasa hidupnya melakukan karya pelayanan yang padat? Nah, dan bagaimana ia menerapkan Sabat itu di dalam kehidupannya. Itu seperti apa Pak WP? Ketika Yesus lagi sibuk-sibuknya, dia memerintahkan muridnya, mari kita bertolak ke sono. Mereka terlalu lelah, makan aja gak sempat. Jadi nyari tempat untuk nyepi. Alkitab menggambarkan setiap pagi, Yesus berdoa kepada Bapaknya. Sebuah praktek yang menunjukkan bahwa kadangkala dia hidup dalam kerumunan. Kadangkala dia hidup dengan Bapaknya yang di sorga, dengan dirinya sendiri. Nah ini penting untuk aktivis GKI yang gak tenang kalau gak ada aktivitas ya. Kadang-kadang kita harus hidup dengan aktivitas, tetapi kadang-kadang kita harus hidup dengan kesendirian. Dengan diri kita, dengan Bapa kita di sorga. Yang kedua, ingat nggak ketika adegan malam Getsemani itu, ketika Yesus paling butuh-butuhnya support, apa yang dilakukan muridnya? Muridnya tertidur. Dan Yesus berkata, tidak sanggupkah kalian berjaga-jaga 1 jam aja? Apa yang Yesus hendak katakan? Ada saat bahkan di dalam pelayanan Kristus dia itu butuh support orang lain gitu. Jadi ada saat dia melayani massa yang besar, ada saat dia melayani dan berdiam bersama Bapa dan dirinya, ada saat dia butuh klaster terdekatnya. Dan kita enggak lebih hebat dari Yesus kan?
Makanya sekali lagi pertanyaan saya di tengah kesibukan Bapak Ibu melayani, siapa klaster sahabat terdekat Bapak Ibu di gereja? Yang Bapak Ibu bisa cerita apa saja, mendengar apa saja, tanpa kemudian merasa terhakimi dan merasa segar. Dan masihkah Bapak Ibu punya waktu untuk diri Bapak Ibu? Berdiam diri, berdoa, dan itu menjadi sebuah hal yang kita kerjakan terus-menerus. Jadi pelayanan menuntut kita ada di depan masa yang banyak. Yesus seperti itu. Tetapi ada saat di mana dia dan Bapaknya saja. Tetapi ada saat dia dan lingkaran terdekatnya. Dan keseimbangan ketiga hal itulah yang harus kita pelihara. Saya khawatir kalau di GKI, saya betul-betul khawatir di GKI adalah Bapak Ibu merasa terabuse di gereja karena terus-menerus diminta melakukan ini dan itu terus. Ya, sementara ada orang juga yang disius, nggak berguna di gereja, nggak mau kontribusi, ngomong doang. Tetapi juga ada orang-orang potensial yang terus terabuse. Nah, pengamatan saya sebagai pendeta GKI seringkali yang keluar meninggalkan gereja adalah aktivis-aktivis yang kelelahan. Coba Bapak Ibu periksa rekan-rekan aktivis Bapak Ibu ya. Ada enggak yang dulu aktif terus tahu-tahu pindah ke gereja lain? Baik sebagai pengunjung atau pindah sebagai aktivis. Sementara orang-orang yang duri dalam daging, yang disius enggak berguna itu, yang ngomel terus-menerus, ditawari atestasi aja enggak mau. Sampai kita doain, ya Tuhan kapan orang ini kamu angkat dalam kemuliaan. Tuhan enggak ngabulin doa itu. Tetapi yang terluka adalah mereka yang memberi banyak. Coba diingat deh Bapak Ibu, teman-teman aktivis Bapak Ibu yang dulu aktivis gereja ini tapi terus kok enggak muncul di sini lagi ya. Gitu. Nah dugaan saya pasti terjadi sesuatu. Dan ini bisa dicegah untuk tidak terjadi. Terima kasih. Oke, Tuhan Yesus aja ada istirahatnya gitu ya Pak. Ya memang perlu banget gitu kita melakukan istirahat, apalagi pelayan-pelayan di GKI gitu ya. Perlu diingat lagi kalau memang kalian udah kecapean, kita Bapak Ibu sekalian sudah terlalu sering pelayanan terus setiap minggu pasti ada. Terus juga tadi Pak BP bilang habis bulan keluarga, Natal, terus apalagi gitu ya, selalu jadi panitia gitu ya. Perlu kita beristirahat dari semua kesibukan kita gitu, perlu break. Oke, terima kasih Pak BP dan Bu Stefani atas penjelasannya. Nah, sebelum kita ke pertanyaan dari Bapak Ibu yang lain, mungkin adakah tips-tips gitu untuk para jemaat yang lain atau untuk orang-orang nanti yang akan menonton untuk healing yang benar gitu, healing yang tepat untuk mereka sesuai dengan kondisi atau saatnya gitu ya. Oke, baik. Tipsnya sebenarnya sederhana sih. Yang pertama itu adalah kenali diri kita ya. Tadi balik lagi, kita harus peka terhadap diri kita. Ketika memang sudah berada di ambang batas, jangan dipaksakan, gitu ya. Ambillah waktu sejenak untuk beristirahat. Nah, itu perlu kepekaan yang lebih mendalam gitu ya. Karena kadang-kadang kita sendiri juga nggak peka. Aduh, pekerjaannya belum selesai, harus lembur terus dan pada akhirnya sakit. Nah, kalau yang sakit itu yang repot ya kadang ya Bapak Ibu ya. Karena otomatis pekerjaan juga jadi tertunda. Dan juga kemudian akan merepotkan juga, harus ada yang jaga dan sebagainya. Itu yang pertama gitu ya. Yang kedua, tadi sempat juga disinggung oleh Pak WP, itu tentang mindfulness ya. Mindfulness ini artinya bukan pikirannya yang penuh. Kadang-kadang ini Bapak Ibu, kita itu sudah penuh sekali dengan rencana-rencana dan apa yang akan kita lakukan untuk kemudiannya. Besok saya harus melakukan ini. Padahal itu masih besok Bapak Ibu. Bukan sekarang gitu ya. Yang sekarang aja belum selesai, belum kita urus gitu ya. Kita belum fokus di sini tapi kita udah mikirin yang akan datang. Nah, itu berarti kita belum mindfulness. Padahal harusnya kita fokuslah dulu dengan apa yang sedang kita lakukan, sedang kita kerjakan. Tadi seperti yang disampaikan oleh Pak WP gitu ya.
makan itu masih terima telepon gitu kan, makan itu masih bales WA dan seterusnya gitu ya. Bahkan kita tidur pun itu kita masih mikirin pekerjaan kita. Yang dimana itu saatnya kita untuk beristirahat gitu ya. Jadi kita harus mindfulness. Mindfulness itu apa sih? Kita memiliki kesadaran penuh dengan apa yang sedang terjadi, apa yang sedang kita alami di masa sekarang ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan fokus dulu ke yang depan, nanti itu urusan belakangan setelah yang sekarang ini kita beresin dulu gitu ya. Terus yang ketiga, me time ya. Kita harus punya waktu untuk diri kita sendiri gitu ya. Ya kita ada pekerjaan, ada kewajiban, ada pelayanan dan sebagainya, tapi kita juga harus sempatkan waktu untuk melakukan me time. Me time-nya Bapak Ibu mungkin macam-macam ya. Ada yang me time-nya mungkin dengar musik gitu kan. Ada yang me time-nya mungkin sharing dengan sesama teman ataupun keluarga gitu ya. Ada yang me time-nya juga saat teduh. Ada yang me time-nya kadang saat teduh gitu ya, Bapak Ibu baca Alkitab, kemudian menyembah, memuji Tuhan gitu ya, bersaat teduh bersama dengan Tuhan, itu enggak apa-apa Bapak Ibu. Karena memang kegiatan spiritual itu adalah salah satu alternatif healing yang bisa dilakukan. Karena lewat kegiatan spiritual ini sebenarnya memberikan kita harapan, memberikan kita keyakinan. Bahkan Bapak Ibu berdasarkan riset, itu bisa meningkatkan daya juang kita untuk kita bisa menghadapi permasalahan yang kita hadapi Bapak Ibu. Karena kita tahu bahwa akan ada Tuhan yang membukakan jalan untuk kita. Akan ada Tuhan yang menolong kita gitu ya. Itu yang ketiga. Yang keempat, bersyukur. Kadang kita lupa untuk bersyukur Bapak Ibu gitu ya. Kita terlalu fokus dengan kegagalan. Kita terlalu fokus dengan kekurangan. Jadi yang dilihat tuh yang jelek aja gitu ya. Yang dilihat tuh adalah yang negatif aja, sehingga kita tidak fokus dengan yang bisa kita improve, yang bisa kita tingkatkan gitu Bapak Ibu ya. Jadi bersyukurlah karena di setiap meskipun kita sedang mengalami kesukaran, pasti akan ada makna positif yang bisa kita ambil. Terus kemudian juga kita harus bisa memaafkan ya, memaafkan dalam arti gini, kadang tuh ada perasaan marah, perasaan bersalah gitu ya, yang seringkali juga menghambat kita. Sehingga itu terus tertumpuk gitu ya. Kita juga harus bisa memaafkan, entah itu memaafkan diri kita sendiri ataupun memaafkan orang lain yang bersalah dengan kita. Karena itu juga membantu kita untuk healing gitu Bapak Ibu. Mungkin itu. Barangkali setahun sekali setidaknya di malam Natal itu kita perlu bertanya, apa yang sebenarnya saya cari? Dan apakah itu penting? Tahun depan saya mau ngapain? Dan itu mengharuskan perubahan apa? Karena hidup yang tidak kita evaluasi berpotensi untuk mengulang hal yang sama terus menerus, tetapi kita nggak dapatkan maknanya. Dan itu yang menjadi beban di dalam diri. Kadang-kadang suami dan istri juga harus nanya, selama ini kamu hidup dengan saya itu, kamu bahagia nggak sih? Ada yang harus saya improve nggak? Ada yang harus saya butuhkan nggak? Karena kalau enggak sebagai seorang pria, sebagai seorang suami saya akan mengatakan gini, saya ini kerja keras untuk keluarga. Cicilan KPR banyak loh, cicilan ini banyak loh. Tetapi barangkali pada detik yang sama istri dan anak saya akan berkata, sebenarnya kita nggak punya itu juga nggak apa-apa kok. Nah kadang-kadang kita harus nanya sama anak kita juga, sebenarnya kamu mengharapkan papa lebih apa sama kamu? Oh iya, mengharapkan misalnya papa gimana gitu. Saya rasa dengan mengevaluasi diri dan bersama dengan orang yang kita cintai itu, kita akan bisa menata hidup kita lebih bermakna. Kalau kita punya makna hidup kita gitu ya, kita akan bertahan dalam situasi seberat apapun. Mereka yang hidupnya bermakna, mereka akan kuat dalam situasi seberat apapun. Yesus, Paulus, Petrus, mereka tahu untuk apa mereka hidup. Karena itu mereka kuat dalam situasi seperti apapun. Tetapi kalau hidup kita nggak bermakna, nggak punya makna yang jelas, lihat
kita mengganggu diri kita dengan banyak kesenangan. Beli mobil baru, jual lagi. Beli sepeda, digantung. Beli ikan yang mahal, dimasak istri. Kesenangan-kesenangan yang cuma sementara gitu loh. iPhone 14 keluar, beli, tapi senangnya ya cuma sesaat gitu. Ingat Bapak Ibu, ketika hidup kita nggak punya makna, kita mengganggu diri kita dengan kesenangan-kesenangan itu. Kalau dalam bahasa yang lebih agama, saya mau bilang gini, kalau hidup kita nggak punya makna, daya tahan kita terhadap dosa rendah. Karena dosa menjanjikan kesenangan-kesenangan tertentu. Jadi yuk sekali setahun lah diperiksa ya, kalau akhir tahun bersama keluarga, mungkin setelah menyaksikan kembang api atau apapun, tahun ini kamu pengen papa lebih gimana, tahun ini kamu pengen, sebagai orang tua juga saya pengen anak saya lebih gimana, ngomong yuk dari hati ke hati. Supaya kemudian kita menemukan makna yang kita perjuangkan bersama. Tetapkan target bersama. Tahun ini sudah nggak usah beli barang macam-macam, kita mau ke Kroasia sama Rusia itu, seru. 1 bulan di sana gitu ya. Just do it gitu loh. Karena bagi saya keluarga itu jangan hanya terbentuk rutinitas-rutinitas yang terjadwal. Kadang ada kegilaan-kegilaan yang harus kita lakukan bersama keluarga kan. Misalnya gini, mendadak pulang langsung, ayo kita pindah hotel sana nginap, langsung gitu ya. Kita langsung ke stasiun kereta api, kita beli tiket ke kota yang jam berangkatnya paling dekat. Gitu. Nah, hentakan-hentakan seperti itu kita butuhkan di dalam rutinitas kehidupan ini. Ya. Saya punya beberapa teman yang kalau kita kumpul itu HP-nya semua ditaruh semua. Tumpuk. Dan kita udah janjian. Barang siapa mengangkat HP pertama, dia yang harus membayari makan kita. Ya itu cara untuk memberi rutinitas, menemukan makna dalam percakapan yang lebih personal. Jadi kita betul-betul memperhatikan gitu ya. Dan ketika seorang teman tanpa sadar ngangkat HP-nya, kita langsung pesen yang paling mahal sekalian. Rasa nogon. Kita perlu menghadirkan makna, hentakan-hentakan yang enggak biasa, yang membuat hidup kita lebih bisa kita jalani dengan makna. Sebab tanpa makna daya tahan kita akan rendah. Tanpa makna kita akan mengganggu diri kita dengan kesenangan-kesenangan yang cuma sementara. Punya dan mengevaluasi bersama keluarga kita, itu adalah perawatan yang penting untuk diri kita. Semoga menolong Bapak Ibu ya. Ya, wah menarik sekali ya pembahasan kita dari tadi. Apa itu healing, lalu tips-tips healing, kapan kita harus healing, atau apa yang terjadi kalau kita tidak melakukan healing. Nah, semua itu ada konsekuensinya ya yang harus kita alami. Dan kita juga sudah melihat dari sudut pandang psikologi seperti ini, dari sudut pandang teologi, dari zaman kisah Yesus ya, juga sudah ada bahwa murid-murid Yesus juga melakukan healing ya, healing tipis-tipis. Nah, dan mungkin atau ada pertanyaan dari Bapak Ibu yang ada di gereja ini tentang ingin bertanya tentang healing seperti apa, atau masih ada yang kurang jelas, kami boleh persilahkan kepada Bapak Ibu. Atau sudah menuliskan di Padlet, nanti kita juga akan cek di dalam Padlet. Bagi yang ada pertanyaan boleh langsung angkat tangan. Oke. Ya, selamat malam. Perkenalkan nama saya Aan. Saya mau menanyakan tentang stresor gitu ya, atau stresnya kita, sumber stresnya. Apakah memang kita bisa hindari gitu? Yang saya pikirkan sepanjang tadi, perasaan saya ke kerja, ke gereja, bahkan mungkin juga di rumah, saya menemukan stresor itu gitu. Cukup indah kalau kita berkata bahwa di rumah itu enggak ada stres. Kadang stres kita itu istri kita sendiri, suami kita sendiri. Dan kalau waktu kita evaluasi, harapanmu kepada papa gimana? Kadang kita nyicil, wah saya harus ngasih motor nih ke anak. Tapi ternyata waktu kita tanya ke anak, anaknya mintanya mobil. Dan itu tentang harta. Tapi banyak sekali sikap-sikap yang diharapkan dari kita
tuntutan keluarga, tuntutan orang sekitar yang sepertinya itu menjadi stresor kita dan itu dari orang yang terdekat seperti itu. Nah, itu bagaimana? Karena kadang kalau rumah kita punya beberapa kamar itu baik, tapi tidak semua orang punya banyak kamar sehingga si anak punya waktu me time sendiri. Sehingga dealingnya kita bagaimana dengan orang-orang terdekat kita. Itu yang pertama, lalu yang kedua tentang stres yang sulit dihindari itu bagaimana menjaga antara workaholic dengan stoik, bahwa aku pengen hura-hura, aku pengen baik-baik saja terus gitu. Karena memang saya punya teman, dia pengusaha besar di Indonesia, mengatakan aku kalau mimpin perusahaan ya mikirnya sampai stres dan sampai penat sekalian gitu. Dan tapi memang di medsosnya saya lihat bahwa dia beberapa kali party, makan enak sama teman-teman, sahabatnya seperti itu. Yang saya pikirkan apakah kita ini benar-benar bisa lepas dari stres gitu, apalagi kalau stresnya itu di dekat kita. Mungkin 2 pertanyaan tadi bisa gabung jadi satu. Gitu. Terima kasih. Silakan, mungkin Bu Stefan mau jawab. Baik, terima kasih Pak untuk pertanyaannya. Tadi pertanyaannya adalah stres ya. Stres itu apakah bisa kita hindari gitu ya. Sebenarnya stres itu adalah sesuatu yang wajar Pak. Kita alami ya semua. Nggak mungkin kita dalam kehidupan itu lurus saja gitu ya, baik-baik aja. Pasti ada yang namanya kesukaran, kesulitan, pasti ada yang namanya tekanan, pasti ada yang namanya tuntutan. Tadi seperti yang Bapak sampaikan bahwa ada sumber stresnya itu adalah istri saya sendiri gitu ya. Sumber stresnya adalah anak dan sebagainya. Nah, yang terpenting adalah bukan stresnya itu bukan adalah enggak kena stres, bukan. Tapi bagaimana kita menyikapi stresnya gitu ya. Karena stres itu pasti akan ada Pak. Tapi bagaimana caranya supaya stres itu tidak berkepanjangan, tidak terjadi terus menerus. Ya, misalnya stresnya itu adalah istri. Kita harus cari tahu kenapa ya dengan istri saya gitu ya. Dan bahkan kita harus mencari waktu untuk bicara berdua dengan istri. Gitu ya. Jangan-jangan memang ada kebiasaan-kebiasaan tertentu dari istri yang tidak cocok gitu ya. Yang akhirnya membuat konflik. Tetapi itu tidak diutarakan. Karena nanti akan membuat istri kecewa. Karena nanti akan membuat istri marah. Nah, itu justru yang membuat pada akhirnya stres itu tertumpuk karena tidak diselesaikan. Ya. Jadi ada 2 tipe cara menyelesaikan stres Pak sebenarnya. Ada yang tipenya tuh emosional focus coping. Fokusnya adalah ke dampak perasaan yang muncul. Makanya kenapa kadang-kadang kita butuh pengalihan kegiatan. Jadi dialihkan, oke aku keluar dulu deh. Tadi ikut pesta dulu, keluar gitu ya. Nah itu salah satu bentuk emosional focus coping. Tetapi tidak berfokus untuk menyelesaikan masalahnya. Sehingga kalau pulang ke rumah, masalahnya nggak hilang gitu. Karena yang diatasi adalah perasaannya. Tadi perasaan keselnya, perasaan marahnya, perasaan tertekannya gitu ya. Nah, yang satu lagi itu ada yang disebut dengan problem focus coping. Nah, ini yang sebenarnya harusnya dilakukan supaya stres itu tidak berkepanjangan. Jadi kalau misalnya memang stresornya adalah dengan istri, kita cari waktu untuk ngomong berdua dengan istri gitu ya. Cari waktu terbaik ya Pak, artinya jangan pas istri sedang sibuk, lagi masak, mah kita ngomong bentar ya, aduh udah repot ini ya. Jangan, jadi cari waktu yang tepat untuk bisa ngobrol berdua gitu ya. Terus kalau misalnya stresornya adalah orang-orang terdekat kita, mungkin mohon maaf dari mertua atau bahkan orang tua kita sendiri gitu ya, itu sesuatu yang wajar kok Pak gitu ya. Tapi tetap harus diselesaikan, cari waktu untuk bisa berbicara. Mungkin kalau dengan orang tua kita perlu pendekatan yang lebih khusus ya, karena ya balik lagi kita tetap harus hormat ya dengan orang tua kita sendiri gitu. Nah itu sih Pak kalau untuk yang stres tadi. Jadi bukan stres itu dihindari ya, karena pasti akan mengalami stres, tapi bagaimana cara kita menyikapinya.
Yesus itu ketika dia mengajar doa Bapa Kami, ada satu hal yang dia minta selain makanan, yaitu pengampunan. Jadi dalam hidup berkeluarga dan berkomunitas, harapan dan pengampunan itu mesti jalan bersamaan. Kita menanyakan harapan istri, anak kepada kita, harapan itu bisa menjadi stresor, betul. Karena itu butuh dimensi yang lain, yaitu pengampunan. Pengampunan yang dikatakan dan diwujud nyatakan. Maaf ya nak, papa nyediainya cuma motor, padahal kamu pengen wuling yang mobil listrik itu. Bisa enggak papa dimaafkan untuk ini? Nah, memaafkan itu butuh supaya kita enggak terlalu lelah harus memikul beban-beban yang tidak perlu. Itu sebabnya ketika orang akan mati, pendeta dipanggil, orangnya enggak mati-mati, selalu kan orang mikirnya gini, ini pasti ada sesuatu. Dan biasanya itu tentang maaf yang tidak sempat terucap. Jadi mari kita seimbangkan antara harapan, harapan itu bahan bakar kehidupan. Enggak mungkin orang hidup enggak punya harapan. Tetapi harapan saja yang kita sampaikan itu bisa menjadi stresor. Harapan itu harus disertai dengan pengampunan. Ya wis enggak apa-apa kalau bukan rumah 10M, 5M aja cukup. Misalnya gitu ya. Jadi ada harapan, ada pengampunan. Seperti orang yang ada di sirkus, dia berjalan di tali yang tambang yang tipis, harapannya dia bisa bergerak dari satu titik ke titik yang lain, tetapi sudah ada jaring pengamannya, ada pengampunan. Nah, mari dikomunikasikan ini harapan dan pengampunan. Supaya terdorong, tetapi kalaupun jatuh, ada jaring pengamannya. Di sepanjang zaman, yang kedua orang itu berjuang untuk membuat dirinya merasa bugar gitu ya. Barangkali yang disebut tadi stoik, stoa adalah upaya manusia modern untuk menggali akar lama bagaimana saya bisa hidup dengan bahagia, kurang stres dan yang lainnya. Prinsip utama dari stoikisme kan adalah ada hal-hal yang di dalam pengaturan saya, ada hal-hal yang di luar pengaturan saya. Saya atur aja hal-hal yang ada di dalam pengaturan saya. Sangat pragmatis, sangat taktis, tetapi dari dimensi iman Kristen itu sangat self-centered gitu ya, sangat berpusat kepada kemanusiaan dan kemampuan manusia. Iman Kristen kan mengajarkan kepada kita bahwa Roh Kudus itu menyertai kita. Dia berdoa dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan oleh kata. Nah, kenapa Tuhan perlu mengirimkan Roh-Nya yang kudus menyertai kita? Ya karena kehidupan ini terlalu berat kita jalani sendiri. Sewaktu anak saya kecil, ke toilet pun saya temenin. Tapi ketika anak saya sudah kelas 1 SD, ya enggak saya temenin gitu loh. Buat apa saya temenin wong dia bisa? Tapi waktu dia masih sebelum SD harus saya temenin karena dia enggak bisa main cat lampu tuh. Nah, Roh Kudus diberikan karena Tuhan tahu kita enggak mungkin menjalani hidup ini seorang diri. Tapi sayangnya seringkali kita enggak mau berdiam diri mendengarkan suara Roh itu yang memakai pikiran dan hati kita, yang mengingatkan kita akan firman, yang mengingatkan kita akan pengampunan. Kita enggak dengerin itu semua. Akibatnya hidup kita melaju seperti tanpa rem, tanpa pengawalan. Jadi dari sisi iman Kristen saya ingin mengatakan seperti ini. Semua gagasan yang muncul di dalam hati dan pikiran itu, dan gagasan itu tertuju mengarah kepada firman atau Yesus, itu adalah suara Roh Kudus kan. Kenapa kita enggak dengerin itu? Kenapa kita enggak berdiam diri mendengarkan itu? Kenapa kita seperti mesin yang terus melaju? Jadi kita perlu keluarga di mana harapan dan pengampunan tersedia. Bapak di sorga menyediakan Roh-Nya yang kudus berdiam di dalam diri kita. Semestinya keyakinan-keyakinan seperti ini menjadi bekal kehidupan yang cukup. Ya, tapi seperti perjanjian lama bilang gitu, dalam tinggal diam dan tenang terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan. Kita manusia suka aktivitas daripada berdiam diri.
Padahal dalam diam dan tenang terletak kekuatanmu. Tetapi kamu enggan. Baik, semoga cukup menjawab ya. Oke, selanjutnya apakah ada pertanyaan lagi? Oke, apabila belum ada kita lanjut ke Padlet ya Kak ya. Oke, saya bacakan satu pertanyaan dulu mungkin. Untuk Bapak WP ya sepertinya. Saya tertarik dengan perkataan Pak WP mengenai memberi batasan, self boundary. Saya pernah mendengar pendapat bahwa sebenarnya self boundary yang baik itu adalah boundary yang kuat namun fleksibel. Bagaimana menurut Bapak atau Ibu? Apakah ada poin lain yang dapat ditambahkan? Iya, itu kalimat yang menurut saya udah bagus banget. Boundaries, batas. Ya seperti garis itu loh, kuning itu. Dia tegas tetapi ada fleksibilitas. Tegas dalam arti dilarang duduk di sini gitu kan, cukup gitu. Tetapi akan ada situasi-situasi di mana ini ibu datang dengan anak yang kecil Pak, kalau dia mangku nggak kuat, oke kita dudukin sebelah ya, iya. Nah ternyata untuk menjadi kuat dan fleksibel itu Bapak Ibu, itu membutuhkan upaya yang lebih keras daripada sekedar menjadi kuat. Maksudnya gini, jauh lebih mudah untuk mengatakan pokoknya tidak. Itu kan suara yang sering disuarakan orang-orang berotoritas kan. Karena fleksibilitas itu berarti menyangkut soal kelenturan dan kelenturan itu upaya ekstra. Tetapi di dalam kelenturanlah disitulah terletak kehidupan gitu ya. Jadi saya setuju dengan statement itu ada batas yang jelas ya. Ini hari di mana saya beristirahat. Tetapi kalau di mana di situ kemudian terjadi insiden yang luar biasa di gereja dan menuntut kehadiran saya akan hadir. Tetapi saya akan mencari penggantinya hari yang lain untuk beristirahat. Jadi tidak serta-merta kita akan mengatakan, enggak pokoknya hari itu saya libur, apapun yang terjadi saya enggak mau bergerak. Enggak bisa gitu, itu bukan tanda kedewasaan juga. Salah satu tanda kedewasaan adalah hari itu adalah hari libur saya. Lalu terjadi sesuatu yang emergensi, maka saya pun harus turun tangan. Ingat nggak percakapan antara Yesus dan orang Farisi itu kan? Yang Tuhan Yesus benci itu apa sih? Legalisme, formalitas. Aturan diikuti tapi jiwanya diabaikan. Nah ini sebenarnya juga sebuah tanda, sebuah batin yang menurut saya tidak sehat. Ya, dilarang bekerja di hari Sabat, iya. Tetapi ketika anak lembumu masuk ke sumur, masuk nunggu hari Sabat selesai baru ditolong. Enggak kan? Itu harus ditolong dulu. Itu memecahkan aturan hari Sabat, iya. Demi satu prinsip yang lebih penting yaitu kemanusiaan. Nah, memang di dalam perjalanan hidup ini, kita nanti harus berupaya untuk mengawinkan ketegasan dan fleksibilitas. Dan makanya kita harus punya orang-orang terdekat yang akan menilai kamu cukup luas, kamu cukup kaku, cukup wise atau tidak. Kata pepatah bahasa Inggris, no man is an island. No man or no woman is an island. Jadi hidup kita itu supaya kita sehat itu ya memang harus terus berinteraksi dengan orang-orang terdekat ini loh Bapak Ibu. Yang akan menjadi cermin bagi diri kita. Enggak, ini kamu terlalu kaku. Atau enggak ini wis kefleksibelan luar biasa sehingga enggak ada aturan lagi. Nah, tolong temukan orang-orang seperti ini. Sahabat adalah kebutuhan bagi jiwa kita. Semoga Bapak Ibu menemukannya ya, kalau enggak di gereja, dimanapun Bapak Ibu ada. Terima kasih. Baik, ini ada pertanyaan lagi. Ya. Bagaimana caranya menyadarkan komunitas akan pentingnya rehat? Dan bagaimana pula menyadarkan komunitas tersebut untuk menerima cara rehat tiap-tiap orang yang beragam? Ya. Oke, baik.
Ini berarti bukan individu ya, tetapi komunitas ya. Nah, bagaimana penerapannya? Kita menyepakati ada hari yang memang semua anggota komunitas itu harus beristirahat. Gitu ya. Karena kalau misalnya tidak ada kesepakatan dari awal, ya pasti nggak akan ada komitmen gitu ya, bagi setiap anggota untuk mematuhi kesepakatan tersebut. Misalnya contoh, oke, baik, selama satu bulan akan ada satu hari di mana kita harus beristirahat. Nah, setiap anggota komunitas itu harus taat gitu ya, harus berkomitmen dengan kesepakatan tersebut. Karena ketika nggak bisa, ini kerjaannya nggak bisa ditinggal dan sebagainya. Nah, artinya itu tidak akan berjalan gitu ya, penerapan dari konsep rehat untuk komunitas tersebut. Tuh. Terus kemudian selain itu juga, selain tadi kita menetapkan kesepakatan antara satu anggota dengan anggota lainnya, itu juga saling mengingatkan. Kadang-kadang kita seringkali kalau hanya berfokus gitu ya sama tugas-tugas kita, pelayanan kita gitu ya, kadang kita lupa. Nah, tetapi kita sebagai saudara seiman, sebagai anggota di dalam komunitas itu kita bisa mengingatkan, sepertinya kamu kelelahan deh, kamu kayaknya perlu istirahat deh, gitu ya. Jadi ya kita harus memberikan umpan balik atau feedback itu. Jangan sungkan gitu Bapak Ibu, karena kadang-kadang ini budaya sungkan itu seringkali menghambat gitu ya. Jangan sungkan, kasih umpan balik itu, kasih feedback itu gitu ya, supaya antara anggota komunitas itu bisa saling support, saling mendukung satu dengan lainnya. Ya mungkin itu dari saya. Oke ya, terima kasih ya Bu Stefani dan Pak WP. Tadi sudah menjawab beberapa pertanyaan yang ditayangkan jemaat kepada Bapak Ibu. Nah, jadi mengingat waktu kita terbatas ya, ini sudah hampir selesai waktu kita. Nah, mungkin kita akan mengakhiri acara sesi hari ini. Nah, tentang healing. Nah, jadi healing kalau saya tangkap tadi adalah healing bagaimana kita rehat dari segala aktivitas yang membuat kita penat, membuat kita jenuh, dan kita mencoba aktivitas-aktivitas yang baru. Ya, bahkan healing pun juga bisa membuat kita seperti memantaskan diri atau hal apa saja yang akan saya lakukan di hari-hari berikutnya. Atau kalau tadi Pak WP mengatakan di malam Natal kita berpikir tahun ini saya sudah melakukan apa, lalu apa resolusi di tahun depan yang harus saya lakukan akan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Jadi memang healing itu sangat dibutuhkan oleh semua orang ya, dari semua usia ya. Dan itu pun juga bisa memberikan dampak yang positif bagi sisi psikologis maupun sisi spiritual dari Bapak Ibu sekalian. Ya. Mungkin ada tambahan dari Airin? Oke, iya, jadi berarti healing itu kan tadi tema kita healing, hilangin pusing gitu ya. Kalau kata Bu Stefani, tambah pusing gitu ya. Jadi mungkin healing itu bukan cuma sekedar hilangin pusing gitu ya Bu ya, tapi mungkin lebih mendalam gitu kalau dalam sudut pandang psikologi. Tapi mungkin bagi kita semua untuk yang harus selalu sadar kalau misalnya kita sudah merasa ada yang harus dibenerin nih, ada yang kerasa mulai sakit-sakit nih, udah dikasih alarm sama badan sendiri gitu, harus mulai aware dan ya harus beristirahat, beri waktu break gitu. Mungkin kita mau menutup kegiatan kita hari ini, boleh minta tolong Pendeta Kathy untuk berdoa. Ya, selamat malam Bapak Ibu. Saya percaya kita sama-sama mendapatkan banyak hal gitu ya dari talk show ini. Karena saya pun juga belajar banyak hal gitu ya. Saya mewakili Panitia Natal mengucapkan terima kasih kepada Pak WP dan juga Bu Stefani, juga Airin dan Niko yang sudah memoderatori talk show kita gitu ya pada malam hari ini. Ya, oke, sebelum kita bersama-sama akan foto gitu ya habis ini,
Ya, mengakhiri sesi talk show ini mari kita bersama berdoa. Sungguh kami bersyukur Tuhan pada malam hari ini kami boleh bersama-sama belajar tentang apa itu makna healing. Kami juga boleh belajar tentang bagaimana kami mengatur dan mengelola stresor-stresor yang mungkin ada di dalam kehidupan kami dan mengingat bahwa apapun yang kami hadapi di dalam kehidupan ini, kami punya Roh Kudus yang berjalan bersama dengan kami, memampukan kami untuk menghadapi setiap pergumulan, setiap masalah yang ada. Ketika kami fokus kepada diri kami sendiri, ketika kami fokus kepada kerapuhan kami, segala perasaan-perasaan dan emosi negatif, mungkin kami akan selalu menemukan alasan untuk menyerah. Kami akan selalu menemukan alasan untuk berhenti saja. Tetapi hanya di dalam Tuhan yang dengan lembut membisikkan kepada kami, aku di sini, aku ada untukmu. Aku memberikan kekuatan dan pertolongan. Maka disitulah kami menemukan kelegaan, rasa damai dan juga ketenangan yang sejati. Tuhan, biarlah kami boleh terus berjalan bersama dengan Tuhan di dalam kehidupan ini. Bersyukur juga untuk kehadiran Ibu Stefani dan juga Pendeta Wahyu Pramudia bersama-sama dengan kami membagikan sharing-sharing pengalaman dan juga pemahaman kepada kami, baik dari sisi teologis dan juga psikologis. Kami bersama bersehati berdoa, kiranya juga Tuhan memberkati karya layanan dari Bu Stefani sebagai dosen di Universitas Ciputra dan juga Pak Pendeta WP di dalam pelayanannya terkhusus di GKI Ngagel. Tuhan, sebentar lagi kami juga akan mengakhiri sesi talk show ini. Kami akan pulang ke rumah kami masing-masing dan melanjutkan aktivitas kami. Kiranya juga Tuhan sendiri yang berkenan menyertai dan memberkati kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, terima kasih Pendeta Kathy. Nah, untuk selanjutnya kita akan berfoto bersama ya. Nah, mungkin Bapak Ibu Jemaat boleh merapat berdiri. Gitu ya. Boleh bangkit berdiri, maju merapat. Kita dari atas. Oke. Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian boleh berdiri ya, di bangkunya boleh, nggak apa-apa. Sepertinya bisa terlihat semua. Oke, bisa merapat ke tengah yang di sebelah kanan. Kita foto sebentar sebelum kembali. Oke, terima kasih Pak WP dan Bu Stefani. Pak WP dan Ibu Stefani dan terima kasih Bapak Ibu rekan-rekan sekalian. Oke. Kami dari segenap panitia juga mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Ya, sampai jumpa di kegiatan kita selanjutnya. Saya Niko dan saya Airin. Ya, kami mengucapkan sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.